Hi guys, welcome to my video. My name is Aisyah Fatina. You can call me Fatin. So, sesuai janji aku di Instagram, aku mau ngebahas soal body shaming. Nah, waktu itu aku bikin polling di Instagram, mau ngebahas women empowerment atau mau ngebahas body shaming. Ya, sekitar 70% pada memilih body shaming untuk dibahas hari ini. So, let's get started. Yes, body shaming. Apa sih body shaming itu? Body shaming itu adalah tindakan mengomentari atau mengkritik penampilan tubuh seseorang. Dan kalian tahu gak sih faktanya bahwa body shaming itu biasanya paling banyak dilakukan oleh orang terdekat kita. Bisa mama, bisa papa, atau circle keluarga kita. Itu berasal dari situ. Dan baru setelahnya dari lingkungan luar. Kalian tahu gak sih guys, ciri-ciri body shaming itu ada 3. Yaitu pertama nih, mengkritik penampilan sendiri dan mengcompare-nya sama orang lain. Kayak misalnya, aduh, bahuku kok lebar banget ya, nggak kayak bahu dia. Bahu dia lebih bagus kalau pakai baju dress gitu, jadi kelihatan lebih oke. Nah, jadi kayak membandingkan kayak gitu. Terus udah gitu yang kedua adalah mengkritik penampilan orang lain di depan mereka. Kayak misalnya, lu tuh kurusan deh, kalau paha lu gede kayak gitu lu nggak akan pernah dapet pacar. Nah, itu yang kedua tuh. Yang ketiga adalah mengkritik penampilan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Kayak misalnya kalian tiba-tiba diem-diem ngomentarin alisnya si cewek itu. Kayak, ih alisnya nggak seimbang, alisnya berantakan, atau enggak kayak, ih lipstiknya aneh banget. Kayak gitu, mengomentari orang lain tapi orang lain itu nggak tahu. Ada fakta yang mengejutkan soal body shaming, yaitu adalah menurut survei bahwa remaja perempuan tuh paling banyak kena body shaming dibandingkan remaja pria. Dan salah satu remaja di Texas itu juga bunuh diri gara-gara dia kena body shaming di sekolahnya. So, guys, benar-benar body shaming ini sangat buruk dampaknya sih. So, ini sih yang ngebuat aku kenapa kepengen bikin sedikit campaign soal body shaming. Nah, cerita sedikit ya soal body shaming ini. Sebenarnya, actually I've experienced this body shaming for the last 10 years or maybe for the rest of my life, just because I have tiny size, just because aku punya badan yang sangat kecil, kurus banget, dan sekarang udah lebih mendingan daripada dulu-dulu. Itu gara-gara aku sebenarnya dulu tuh memang kehilangan nafsu makan. Aku dulu anoreksia. Cuman orang-orang setiap ketemu aku, dia tuh kayak, orang-orang nih selalu kayak, kok lo kurus banget sih? Lo makan dong. Jangan gak makan. Lo gak dikasih makan ya sama pacar lo gak dikasih makan ya sama orang tua lo, habisin dong kalau misalnya makan. Lo jangan gak makan. Terus kayak blaming gitu. Terus kalau setiap ketemu orang tuh biasanya yang ditanya tuh bukan apa kabar, tapi kayak megang tangan aku, kecil banget tangan lo, kecil banget. Kayak apa ya, at that time my face is flat, but truly my heart is broken. Jadi lama-lama confidence yang aku punya tuh sebenarnya semakin terkikis cuman gara-gara itu. Ya sebenarnya mungkin mereka slow, maksudnya kayak cuman pengen bercanda, ngomongnya secara lembut, cuman kayak like it's not a joke anymore kan, gitu. Jadi ya kebayang aja setiap ketemu orang yang ditanya bukan apa kabar, bukan kayak lo lagi suka kegiatan apa, are you happy, atau kamu lagi gimana nih sekarang gitu, apa yang kamu suka sekarang, tapi malah selalu yang dibahas fisik lagi. Kali ini kayaknya aku harus speak up soal body shaming karena itu udah benar-benar kayak harus di stop gitu loh. Kita mengcampaign soal body shaming, kita menyelamatkan satu orang sih sebenarnya gitu. Jadi aku benar-benar minta kalian, kalau misalnya kalian ketemu orang atau mengomentari orang, tolong jangan komentarin soal fisik karena itu sangat-sangat sensitif dan kita nggak tahu kedepannya orang itu bakal gimana.
Dan aku tuh takutnya dengan orang-orang melakukan body shaming, dampak orang-orang yang bunuh diri juga akan semakin banyak gitu. Yang seperti yang kalian tahu, body shaming itu endingnya tuh bisa bunuh diri. Nah, aku juga pengen cerita sedikit nih soal teman-teman aku yang body shaming, yang mereka tuh kayak nggak confident pakai baju. Dikit-dikit selalu nanya kayak, gue kurusan nggak? Aduh, gue bagus nggak pakai baju ini? Terus kayak, aduh gue nggak mau keluar dulu deh, gue lagi gendut, kayak gitu. Kalian punya nggak sih teman kayak gitu? Kalau menurut aku kayaknya tuh udah semakin kesini tuh semakin toksik banget sih dunia perempuan. Kayak dunia perempuan tuh kenapa sekeras itu ya gitu. Ya I don't know, kita harus memutus rantai memutus rantai body shaming ini sih gitu. So, jadi mulai sekarang kalau kalian ketemu orang, kalian harus kayak tanya kabar dia, apa yang lagi dia suka, instead kalian ngomongin badan dia kayak gimana sekarang gitu. Itu lebih bagus. So, nah, body shaming itu bisa mempengaruhi kesehatan mental, bisa jadinya tuh gangguan makan, eating disorder. Bisa anoreksia, bisa bulimia, karena dia kepengen banget kurus, dia jadi kayak diet nggak karu-karuan gitu loh waktunya. Pola dietnya tuh kayak nggak sesuai anjuran dokter, diet ekstrim. Nah, itu bisa menyebabkan eating disorder. Dan kalian harus tahu juga, eating disorder itu juga berlaku buat orang yang kurus juga. Namanya binge eating disorder, dimana orang yang kurus tuh kepengen banget, mati-matian pengen badannya tuh lebih gemukan, makanya dia kayak makan sekali banyak. Dan itu kan jadinya gangguan ya gitu, karena saking malesnya dikomentarin orang-orang kayak lo tuh terlalu kurus gitu. Nah, itu namanya binge eating disorder. Selain itu ada lagi gangguan depresi. Kenapa bisa depresi? Karena dia tuh cemas sama badannya sendiri, nggak pede, kayak takut diomongin orang gitu. Akhirnya dia anxiety dan akhirnya jatuh depresi. Setelah itu juga self esteem menurun, kehilangan harga diri. Jadi bener-bener body shaming ini udah parah banget sih dampaknya. Endingnya bisa suicide, bunuh diri. Nah guys, aku tuh sebenarnya punya tips gimana caranya kita bisa membangkitkan confidence perempuan, yaitu dengan cara misalnya kita memuji orang itu. Jadi memuji satu hal dari penampilan orang itu. Kayak misalnya, gue suka deh lipstick lo, gue suka deh baju lo hari ini, rambut lo hari ini keren banget, kayak gitu. Aku tuh kepengennya kalian membiasakan diri untuk memuji orang lain, satu aja di antara penampilan orang itu. Dan itu tuh bisa menyelamatkan satu nyawa orang lain loh dari body shaming. Jadi, tapi please banget jangan pura-pura ya, jangan peres. Jadi ya jadiin memuji tuh adalah habit kalian. Memuji tuh habit, dan mencela itu nggak baik gitu. Kalian harus tanam bahwa jangan mencela orang lain gitu. Jadi kayak kalian muji satu orang itu yang tadinya mungkin bersedih di hari itu, atau satu orang itu lagi nggak confident, bisa tiba-tiba jadi jadi mood booster gitu kalau kalian bisa puji satu penampilan dari orang itu, gitu deh. Oh iya, satu lagi hal yang paling parahnya juga, aku juga pernah dibilangin kok Fatin kecil sendiri ya diantara kakak sama adiknya. Mama papanya tuh juga tinggi-tinggi, kakak adiknya tinggi, kok dia kecil sendiri sih, pendek sendiri. Dan itu yang ngomong circle deket juga sih, dan itu menurutku kayak parah sih. Walaupun dia ngomongnya hanya cuman kayak halus, bercanda, but I think it's not a joke. Ya, kita harus kayak merubah. We have to change the world. So aku ngerasa campaign ini berguna banget buat yang nonton. Terus belajar mencintai diri sendiri dengan cara kalian olahraga, makan makanan yang bergizi. Bukan karena ingin cantik atau ingin kurus ya, tapi karena kalian memang niat ingin sehat dan peduli sama diri kalian sendiri. Lalu yang ketiga adalah ekspresikan apa yang kita rasakan. Try to speak up.
Jadi kalau misalnya kalian diperlakukan body shaming sama orang, kalian bilang aja ke orang itu bahwa kalian nggak nyaman dengan perlakuan mereka. Ngomong secara halus, jadi biar mereka juga realize gitu bahwa body shaming is not okay. Oke. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi diri kita loh, tapi kita juga berkontribusi untuk menyuarakan bahwa body shaming is not okay. Nah, yang keempat, keluar dari tempat persembunyian. Jadi maksud aku kayak kita nggak usah berdiam diri di kamar. Ya kita tetap aja normal kayak biasa gitu. Nggak usah ketakutan diomongin orang gitu. Just be yourself. Yang kelima adalah, nah ini yang paling penting nih, temukan sisi positif dalam dirimu. Gimana caranya? Yaitu dengan cara nulis 3 kelebihan kita setiap malam. Nah, tulis tuh terserah kalian mau tulis di buku diary atau kalian punya buku jurnal kayak perjalanan kalian gitu. Kalian tulis aja 3 kelebihan kalian sebelum tidur, lalu kalian baca lagi paginya dan malamnya tulis lagi 3 kelebihan kalian. Jadi dalam setahun pasti udah banyak banget tuh kelebihan kamu apa. Dan semakin lama kalian tuh jadi semakin sadar kalian tuh banyak kelebihannya dibandingin kekurangannya gitu loh. Jadi itu sangat-sangat membangkitkan confidence gitu. Nah, udah gitu protect yourself ya. Jangan sampai kalian berada di lingkungan yang negatif. Jadi make sure bring the right people in your life. Terus udah gitu jangan lupa memaafkan diri kalian sendiri. Jadi kalian harus lebih banyak kayak berdamai dengan apa yang ada sehingga kalian lebih banyak bersyukur kayak gitu. Sekali lagi ya teman-teman, bahwa bentuk tubuh tuh juga bukan parameter dia tuh cantik. Jadi setiap perempuan dia punya daya tariknya sendiri masing-masing. Entah misalnya nih kalau kalian suka lihat nggak sih perempuan nih, ya kurus-kurus banget juga enggak, terus cantik-cantik banget juga enggak, tapi kayak kok tuh orang nggak ngebosenin ya gitu. Mungkin mereka kayak cerdas, mereka bisa public speakingnya bagus, terus keluar inner beauty and inner peace dari dalam diri dia gitu, sehingga perempuan itu bisa cantik gitu. Jadi cantik itu nggak melulu soal kayak hidung mancung, kulit putih, badannya tinggi gitu, karena badan yang pendek juga banyak loh yang bisa berkarya dan bisa terlihat cantik gitu. Bahkan yang kulit hitam, yang kulitnya gelap itu juga banyak kan sekarang yang yang bisa mendunia juga gitu dengan prestasinya masing-masing gitu. So don't worry, kalian itu worth it, kalian itu benar-benar berharga, unik, dan aku berharap kalian bisa punya self love masing-masing dengan mencintai diri masing-masing gitu. Dengan kalian cinta sama diri kalian, peduli sama diri kalian sendiri, insya Allah kalian bisa memberikan impact positif buat orang-orang di sekitar kalian kayak gitu. Dan itu sangat menular loh gitu. Kalau kalian udah body shamingin satu perempuan, itu tuh bakal toxic banget, bakal contagious, menular dari satu orang ke satu orang lain, dan itu bener-bener bahaya gitu. Oh iya, aku juga soal body shaming ini bukan hanya untuk perempuan aja ya. Jadi kalian juga bisa lakuin ini ke yang laki-laki gitu. Biasanya kalau ke orang yang laki-laki gitu, aku biasanya muji, kayak misalnya kalau rambut dia rapih di hari itu, aku selalu kayak bilang, ih rambutnya bagus, barbershop mana nih gitu. Aku selalu memuji bukan karena kita suka sama orangnya, maksudnya kayak kita pengen deketin, bukan, tapi karena aku lebih kayak ingin menularkan ke orang-orang. Kita punya habit yang kalau bisa memuji daripada mencela orang lain kayak gitu. So jadi perempuan sama laki-laki sama aja ya. Jadi walaupun body shaming selalu lebih banyak perempuan, tapi kita juga bisa melakukan ini ke laki-laki seperti itu. Oke, kira-kira sekian tentang body shaming dari aku. Gimana nih kalau udah ngeliat pembicaraan kita tadi, kalian pelaku body shaming atau korban body shaming? Menurut aku, mau kalian pelaku atau korban, please kalian mulai putus rantai body shaming ini, dan kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Dan dengan kita memutus rantai body shaming ini, kita menyelamatkan satu nyawa orang. Oke? See you, thank you for watching, bye.